Halo, semoga kabar kita semua sehat. Video kali ini tentang literasi visual. Sebenarnya materi ini udah pernah saya bawakan di acara diskusi, tapi biar bisa kita lihat lagi, biar bisa diputar lagi. Supaya lebih mudah dipahami, saya akan menampilkan presentasi PowerPoint-nya. Kenapa kita perlu literasi visual? Kenapa kita perlu melek gambar? Itu karena membaca gambar itu lebih cepat. Jadi sudah ada penelitiannya secara empiris, jadi membaca visual itu 60.000 kali lebih cepat dibanding membaca teks. Sebelum Facebook memperkenalkan wall post, postingan gambar gitu, termasuk Instagram, orang prasejarah itu udah membuat lukisan Goa di Maros. Lebih tua dibanding lukisan zaman es di Eropa. Yang terbaru, ada lukisan yang usianya 45.500 tahun. Jadi lebih tua lagi. Visual itu meliputi poster, rambu-rambu, peta, simbol, fotografi termasuk, terus apalagi film dan seterusnya, kartun. Nah, di video kali ini hanya akan membahas tentang fotografi. Kenapa kita hanya membahas foto? Karena secara subjektif saya tertarik sama foto. Kemudian foto itu punya peran yang sangat besar di dalam hidup kita. Itu kita lihat di Koran Merdeka, itu menayangkan foto proklamasi tahun 45. Meskipun koran ini baru terbit Februari tahun 46 ya. Sementara peristiwa proklamasinya Agustus di tahun 45. Dengan fotografi kita jadi tahu bahwa pernah terjadi proklamasi 1945. Nah, ini kalau kita lihat di foto kiri ada fotonya Donna Ferrato yang berperan dalam terciptanya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga di US, di Amerika. Nah, yang tengah itu adalah fotonya Agus Susanto menjadi kritik hebat waktu itu bagaimana tahanan koruptor bisa jalan-jalan dan nonton tenis gitu ya. Kemudian yang di kanan itu foto yang menghentak dunia, foto Alan Kurdi tahun 2015, anak bocah usia 3 tahun yang terdampar di pantai di Turki waktu berusaha mencapai Yunani gitu ya. Setelah foto ini tayang dan dimuat di banyak media, kemudian viral di media sosial, seminggu kemudian Jerman untuk pertama kalinya membuka pintunya bagi refugee, bagi pengungsi-pengungsi dari Syria ya, dari Suriah. Kemudian Jerman diikuti negara-negara lain di Uni Eropa. Ini adalah salah satu contoh hebatnya fotografi yang bisa melakukan perubahan. Tadi saya sudah sampaikan kenapa literasi visual itu penting karena foto itu ada di mana-mana. Kita lihat ini data tahun kemarin, 95 juta foto diunggah di Instagram setiap hari. Kemudian lebih dari 350 juta foto diunggah di Facebook setiap hari. Sekarang orang tinggal di rumah akan lebih banyak lagi menghabiskan waktu di gadget mereka. Bahkan orang selfie untuk hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Kita penting untuk menjadi melek visual karena hoax itu ada di mana-mana. Di sana ada misinformasi, ada disinformasi, dan ada malinformasi. Nah, ini di kiri itu ada foto yang dulu disebarkan seolah-olah ini korban COVID yang bergelimpangan di Wuhan. Padahal ini adalah pertunjukan gitu di Jerman tahun sebelumnya. Nah, kemudian di kanan itu di gambar yang diambil dari video waktu Ariel berkunjung ke pabrik make up ya. Jadi itu bukan jadi tenaga relawan medis. Nah, apa sih literasi visual? Literasi visual itu adalah satu set kompetensi untuk mampu membaca, memaknai,
kemudian menulis atau menciptakan pesan, artinya memotret dan mendistribusikannya gitu. Oke, kita sering dengar seeing is believing. Jadi kalau nggak ada fotonya hoax. Nah itu sekarang belum tentu seperti itu. Banyak yang terjadi adalah believing dan seeing gitu. Jadi mereka akan mencari foto-foto yang membuktikan apa yang mereka percayai. Nah itu yang terjadi. Jadi sekarang orang itu banyak melihat apa yang dia mau lihat. Kita harus tahu bahwa satu foto itu hanyalah sekeping irisan peristiwa. Jadi kalau peristiwanya itu berjalan, ada adegan sebelum dan sesudahnya, maka foto itu hanya rekaman sepersekian detik dari rangkaian kejadian itu. Jadi foto tidak bisa mewakili keseluruhan kejadian karena dia hanya cuplikan gambar saja. Nah, dalam foto itu ada interpretasi. Jadi foto dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Jadi setiap orang itu punya interpretasi sendiri-sendiri. Foto tidak dimaknai secara seragam. Interpretasi foto itu dipengaruhi wawasan, pengalaman, kemudian bank visualnya. Jadi visual vocabulary ya, kalau sekarang orang bilang. Itu hampir mirip pengalaman, tapi dia berubah adegan-adegan gambar yang terekam di dalam memori di kepala. Jadi ketika kita melihat satu gambar, kita tahu oh satu pemandangan seperti ini itu difoto seperti ini. Oh adegan seperti ini itu motretnya seperti ini. Kemudian foto itu diinterpretasi secara berbeda di waktu yang berbeda. Nah ini contohnya adalah foto mantan Presiden Soeharto ya. Ini yang di atas itu foto resmi dari kepresidenan tahun 93. Tahun 93 itu bisa dibilang puncak kejayaannya Soeharto ya. Tahun di masa image orang Soeharto itu sangat dikagumi ya, disegani, kemudian sekaligus juga ditakuti. Nah yang foto di bawah itu kebalikannya. Ini difoto oleh teman saya, Mamukis Muntoro di Surabaya, waktu demonstrasi waktu itu. Anak-anak remaja gitu ya, demonstran itu mereka menginjak-injak foto Soeharto. Nah dari sini interpretasi di tahun yang berbeda itu bisa sangat jauh berbeda. Kemudian ini adalah salah satu contoh ya, ini kartu menuju sehat, ini kartu untuk mencatat perkembangan bayi, ini didistribusikan oleh Posyandu dan puskesmas. Foto ini menampilkan bagaimana ibu menyusui. Kalau kita lihat sekarang di film saja, di TV gitu, baru kelihatan dadanya sedikit langsung di blur. Jadi bagaimana suatu image gitu dilihat di dua periode waktu yang berbeda itu bisa sangat berbeda. Saya nggak tahu ya, tapi kalau orang zaman dulu pemandangan seperti ini tuh biasa saja ya, chill ya, tenang-tenang gitu. Kalau zaman sekarang mungkin jadi heboh gitu ya. Nah, interpretasi itu juga dipengaruhi oleh faktor teknis. Apa saja? Ada fokus, ada pencahayaan, kemudian ada angle atau sudut pandang, kemudian ada framing. Nah, fokus jelas, fokusnya dipilih tentu dia lebih menonjol dibanding objek lain yang tidak fokus ya. Objek yang tidak fokus tentu dengan sendirinya akan terkesampingkan. Jadi orang akan menginterpretasi objek yang fokus. Kemudian objek yang mendapat pencahayaan cukup, yang terang, tentu akan lebih ditangkap oleh pemirsa ketimbang objek yang gelap. Kemudian ada sudut pandang. Nah ini kelihatan dengan sudut tertentu dan kemiringan tertentu yang dijepret oleh fotografer Reuters itu menunjukkan seolah-olah Hillary Clinton itu di bawah tangan suaminya, mantan Presiden Bill Clinton. Nah ini ada contoh pembingkaian ya, menunjukkan Jokowi sedang salat ketika kunjungan di Cina, khusyuk gitu sendiri gitu. Tapi dari bingkai yang lebih luas yang difoto oleh rombongan menampilkan bahwa Jokowi tidak sendiri. Di belakangnya ada rombongan yang salatnya berjarak 2 saf gitu ya. Kemudian ini masih soal angle ya. Jadi dari sudut yang berbeda foto bisa diinterpretasi sangat berbeda. Ini foto Pangeran William yang kiri difoto oleh AFP, yang kanan Reuters ketika
kelahiran anak ketiganya. Fotonya bisa sangat berbeda. Kenapa literasi visual penting? Karena kita adalah masyarakat visual. Kita mengkonsumsi, kita membaca foto, kemudian kita juga sekaligus memproduksi dan mendistribusikan foto. Jadi ketika kita memotret atau kita menghasilkan foto, kita juga harus berpikir bahwa foto itu akan diinterpretasikan berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga kita harus berhati-hati. Jadi jangan sampai apa yang kita inginkan justru bisa dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Tentu kita pengen menggunakan fotografi untuk tujuan-tujuan yang baik ya. Dengan melek visual kita jadi lebih berhati-hati. Ketika kita disodori foto, kita harus melihat lebih dekat lagi. Foto ini tentang apa? Apa yang subjeknya sedang lakukan? Di mana ini terjadi dan kapan? Kemudian kita bisa mencari tahu atau membayangkan apa sih yang subjek atau objek di dalam foto itu rasakan. Kemudian bisa nggak kita mencari tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudah kejadian, atau sebelum atau sesudah foto itu terekam? Apa yang tidak tampil di dalam foto? Misalnya ini di satu bingkai ini kan terlihat bersih ya. Ketika angle-nya berubah, mungkin akan terlihat tempat yang berantakan. Kita harus membayangkan seperti itu. Jadi apa yang ada di foto belum tentu kebenaran 100%. Nah, tentu untuk mencari jawaban-jawaban itu tidak langsung ketemu ya. Kita harus cek, membaca berita yang lain, kemudian kita mencari asal-usulnya, kemudian kita bisa tahu kira-kira kebenarannya seperti apa. Itu saja video kali ini tentang literasi visual. Kritik, komentar, dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Dan selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.